Kak sudah tahu semuanya, Man. Kenapa kamu nggak bilang-bilang sama saya, Kak? Paling nggak kan saya harus tahu. Siapa tahu saya bisa bantu cari dokter yang ahli untuk mengatasi semua ini. Kalika, Kak Arman udah ditangani sama dokter spesialisnya Kak Arman sendiri. Memang kebetulan dokternya lagi ada di Jepang. Tapi begitu dia balik, semuanya pasti akan beres, semuanya akan bisa diatasi, Kak. Nggak perlu kok, Dit. Dokter Darmo lagi kesini. Apa? Dan karena Kak Arman besok mau tes, jadi Kak Arman harus dirawat di rumah sakit. Tes? Tes apa, Kak? Tes untuk memastikan penyakitnya Kak Arman. Maksud kakak, Kak Arman mau diperiksa di dokter lain? Iya, kan lebih cepat ditangani lebih baik. Dokter Darmo itu kan dokter keluarga. Dan dia tahu semua sejarah kesehatannya Kak Arman. Ya kan, Dit? Dok, maaf ya saya ngerepotin dokter malam-malam gini. Makasih ya, Dok. Kamu itu seperti orang lain saja. Saya sudah menganggap kalian sebagai keluarga saya sendiri. Tolong anak saya, Dok. Jeng Ratna tidak perlu khawatir. Saya akan menangani Arman semaksimal mungkin, Jeng. Ma, saya antar Kak Arman dulu ya. Mama juga ikut. Jangan, Mama mendingan istirahat. Apa yang dikatakan anak benar, Jeng. Sebaiknya Jeng menenangkan diri dan beristirahat. Ya. Saya permisi dulu ya, Ma ya. Kalau begitu, saya permisi dulu, Jeng. Iya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, kenapa? Kok nangis? Pa, Mama kenapa sih? Sakit ya? Enggak, Mama kalian tuh nggak apa-apa. Mama kalian cuma lagi sedih melihat Kak Arman. Om Arman kenapa, Pa? Pingsan ya? Om Arman tuh lagi sakit. Sebentar lagi juga sembuh kok. Pasti sakitnya parah ya, Pa? Sampai pingsan kayak gitu? Iya, sampai dibawa ambulans segala ke rumah sakit. Sakit apa sih Om Arman, Pa? Shh, sekarang kalian cukup doakan agar Om Arman kalian lekas sembuh ya. Nah, sekarang kalian keluar, kalian temani tamu-tamu yang lain. Papa biar menemani Mama. Oke? Ntar Papa keluar dulu, oke? Dika, kendalikan emosi kamu. Nggak enak lihat anak-anak kamu sedih begini. Saya nggak bisa menahan perasaan saya, Mas. Saya nggak bisa pura-pura tenang. Saya prihatin sama Kak Arman. Apalagi sebentar lagi udah mau lebaran, Mas. Kenapa semua ini harus menimpa Kak Arman? Keluarga saya, Mas. Dika, kamu harus tawakal. Ini bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari semua cobaan ini. Ini juga cobaan buat Kak Arman. Ya kita doakan aja dia biar lekas sembuh.
Adit, akhirnya kamu datang juga. Kangen ya sama saya? Manda, Om Tejo mana? Kamu kesini kok nyari Om Tejo sih? Please Manda, saya pengen bicara sama Om kamu. Ada masalah penting. Manda, biarkan Om bicara sama Adit. Iya Om. Adit, sudah berkali-kali Om bilang, kamu tenang saja. Tenang. Nggak usah panik. Besok Arman bakal diperiksa ulang sama dokter keluarga kami. Lantas? Ya kalau misalnya ketahuan Arman nggak sakit, semua rahasia kita bakal kebongkar. Adit, yang bikin pemeriksaan laporan itu kan bukan kamu, melainkan dokter. Jadi ndak ada yang menuduh kamu. Apalagi sekarang ini, semua sudah percaya penuh sama kamu. Tapi yang memperkenalkan dokter itu ke Arman kan tugas saya. Pasti Arman bakal curiga, Om. Selama kamu bisa bersandiwara dengan baik, ndak akan ada yang bisa menyalahkan kamu. Mereka bisa saja curiga, tapi ndak akan ada yang bisa membuktikan kesalahan kamu. Ada hal lain yang mesti kamu pikirkan, Adit. Kapan Arman akan diperiksa ulang? Kontrak kerjasama itu mesti ditandatangani. Tapi bagaimana caranya, Om? Semua orang pasti bakal sibuk ngurusin ke Arman. Kamu mesti pikirkan caranya. Yang jelas, semua mesti segera selesai. Kalau ditunda lagi, semua bisa gagal. Sekarang kapan Arman akan mendapatkan hasil pemeriksaan dokter dari keluarga kalian? Besok. Tapi hasilnya mungkin akan muncul 1 atau 2 hari lagi. Artinya waktu kamu tinggal 1 atau 2 hari lagi, Adik. 2 hari lagi? Bisa lebih cepat, Dok? Saya sudah usahakan semaksimal mungkin. Besok Arman akan menjalani semua tes. Dan hasilnya baru kita dapatkan 2-3 hari berikutnya. Ana, sebaiknya kamu pulang aja ya sekarang. Temenin Mama ya. Saya menemuin kakak di sini. Nggak usah lah, saya baik-baik aja kok. Betul, Ana. Saya jamin keselamatan Arman selama di klinik saya ini. Sebaiknya kamu istirahat. Tapi besok kalau hasilnya udah ada, tolong kabarin saya, Dok. Pasti. Saya akan kasih kabar kamu ya. Sekarang kamu pulang, bikin Mama tenang. Ma. Adit, kamu kemana saja? Saya habis ketemu sama Pak Hendro, Ma. Siapa itu? Pak Hendro itu calon partner bisnis perusahaan kita, Ma. Tapi tampaknya proyek saya dengan Pak Hendro terancam gagal. Kok bisa begitu? Mama kan tahu, saya kerja keras untuk proyek ini. Mama juga tahu, proyek ini adalah andalan dari perusahaan kita. Tapi Pak Hendro kayaknya udah mulai kehilangan kepercayaan ke kita, Ma. Kehilangan bagaimana maksudnya? Karena kita terlalu sering menunda penandatanganan. Ya kamu jelaskan saja keadaan kita bagaimana. Pak Hendro itu kan pengusaha, Ma. Time is money. Jadi nggak mungkin kalau misalnya Pak Hendro sudah memutuskan seperti itu, ya kita mau apa lagi? Mama nggak tahu harus bilang apa. Yang ada di pikiran Mama hanya Arman. Saya khawatir kalau misalnya proyek ini gagal, jadi membuat Arman jadi stres. Dan itu pasti berdampak ke penyakitnya. Sebenarnya semuanya udah siap. Tinggal penandatanganan kontrak dan pencairan dana, Ma. Kalau Mama bisa bantuin saya untuk penandatanganan kontrak, saya bisa follow up sendiri. Nggak perlu jadi ngerepotin ke Arman. Dan kalau semua berjalan dengan lancar, saya yakin Kak Arman pasti senang. Sebaliknya, kalau sampai proyek ini gagal, saya nggak tahu apa stresnya itu malah bisa membuat penyakit Kak Arman lebih parah. Tadi kamu bilang sudah siap semuanya. Mbak jangan permainkan saya. Saya tidak bohong, Pak. Pak Adrian belum kembali dari dinas. Ah, bohong kamu. Akui saja kalau bos kamu itu tidak mau menemui saya. Sungguh, Pak. Buat apa saya bohong? Pak Adrian belum pulang. Nanti saya akan kabarkan ke Bapak begitu beliau pulang. Dengar baik-baik. Dan katakan sama bos kamu itu.
Kalau dia tidak menanggapi surat saya dalam tempo 2 hari, saya jamin seluruh dunia akan tahu tentang perselingkuhannya dengan Juwita. Ngerti? Masya Allah. Gimana bang? Kok cepet? Udah ketemunya? Sepertinya dia menghindari saya. Resepsionisnya bilang dia masih di luar negeri. Ah, itu sih paling alasan aja, Bang. Kan saya udah bilang sama Abang, dia itu nggak mau nanggepin kita. Kita lihat saja sejauh mana dia berani mengabaikan gugatan saya. Dan kalau gugatan ini sudah masuk ke pengadilan dan tercium oleh pers, bertahu rasa dia. Ayo. Itu kan kakaknya Juwita ya? Ngapain lagi mereka kesini? Tolong diproses secepatnya, ya. Kapan kontraknya akan dilaksanakan, Pak? Secepatnya. Begitu dananya udah keluar, proses penandatanganan kontraknya akan segera dilaksanakan. Makanya saya mohon sama kamu, secepatnya kamu cairkan dana itu ya. Besok juga dananya akan segera cair, Pak. Bagus. Nah, Odi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nah, Odi cari ibu ada apa? Sebenarnya saya kesini mau cari Pak Adrian, atasannya Juwita, Bu. Tapi katanya Pak Adrian lagi di luar negeri. Iya, Bapak masih di Meksiko. Ibu nggak tahu kapan pulangnya. Memang Naudi ada apa cari Pak Adrian? Saya mau minta tolong sama Pak Adrian, Bu. Soal Juwita. Juwita? Kenapa Juwita? Juwita kembali lagi ke rumah kakaknya. Apa? Saya juga kaget dan benar-benar nggak ngerti, Bu. Barusan saya lihat kakaknya Juwita datang ke sini. Saya curiga, Bu. Pasti ada yang nggak beres. Makanya saya langsung ke sini mau ketemu Pak Adrian. Juwita, masih aja percaya sama kakaknya. Padahal ibu udah kasih tahu dia berkali-kali supaya jangan percaya sama kakaknya lagi. Emang giginya masih sakit? Yoha, masih sakit, Sen. Ini aja saya mau tambal ini. Kemarin kenapa nggak sekalian aja? Kan sekarang jadi bolak-balik kayak gini. Ya, saya kan cuma ngikutin perintah dokter aja. Yaudah ya, saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya agak sedikit tenang. Kak Arman gak usah khawatir, Kak. Tenang aja. Saya janji saya akan nyelesain semua masalah. Saya akan buktikan sama kakak kalau saya mampu membantu kakak. Kamu nggak perlu membuktikan. Saya percaya dengan kamu. Nanti kalau saya nggak ada, kamu dan Adrian. Kok kakak ngomong gitu sih? Maaf Pak, sudah waktunya Pak Arman mulai tes scanning. Dit, doain kakak ya. Apapun yang terjadi, besok Arman harus menandatangani kerjasama itu. Gua nggak mau gagal, dan gua nggak mau kehilangan hak gua. Kan ada hikmahnya. Bagus. Itu bagus sekali, Adit. Om yakin kamu pasti bisa melakukannya. Jadi dananya udah ada sekarang? Sudah beres semuanya, Tante. Sekarang tinggal menunggu penandatanganan kontraknya aja. Kalau dananya udah ada, tunggu apa lagi? Tapi kita harus menunggu Kak Arman pulang ke rumah dulu. Memangnya Arman di mana sekarang? Kak Arman lagi dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit? Ya ampun, berapa lama lagi penandatanganan kontrak itu tertunda jadinya? Tenang, Lina. Tenang.
Arman itu dirawat di rumah sakit bukan karena sakit, tapi cuma untuk menjalani pemeriksaan. Karena itulah saya khawatir Om, Tante. Saya takut kalau misalnya mereka tahu kalau Kak Arman tuh nggak sakit apa-apa. Pasti mereka bakal curiga sama saya. Ya Allah, lindungilah Kak Arman ya Allah. Angkat penyakitnya dan berikanlah berkah-Mu. Ya Allah, jangan pisahkan Arman dari kami semua ya Allah. Arman adalah belahan jiwa saya. Saya ingin melihat Arman bahagia. Jangan ambil nyawa anak saya ya Allah. Berikanlah mujizat dan kesembuhan bagi Arman. Ya Allah, begitu banyak pengorbanan dan penderitaan yang telah dilalui Kak Arman. Izinkanlah Kak Arman menikmati lebih banyak kebahagiaan lagi dalam hidupnya, ya Allah. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami saat ini, ya Allah. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu di bulan suci ini pada Kak Arman. Berikanlah kesehatan dan umur panjang bagi Kak Arman. Berikanlah ya Allah kesempatan bagi kami semua untuk merayakan hari kemenangan dengan rasa syukur. Halo Mas Romi. Begitu dengar suara Mas Romi di telepon, saya langsung sembuh loh Mas. Iya, aku juga Yun. Aku mendengar dirimu sedang sakit, aku langsung panik. Aku ndak bisa makan, ndak bisa tidur, nggak bisa mandi, dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nggak apa-apa, yang penting masih bisa ingat Yuyun kan? Mas, gimana? Udah bicara belum sama istri Mas? Bicara soal apa Yun? Soal di madu. Di madu? Iya, Abah kan yang bilang sama Yuyun kalau Yuyun itu nggak boleh ngerusak rumah tangga orang lain. Jadi sekarang Yuyun udah nggak mau lagi nyuruh-nyuruh Mas Romi buat nyerahin istrinya. Dan Yuyun rela kok jadi istri muda. Masya Allah, istri muda Yun? Iya dong. Apa? Di madu? Sinta. Heh, kamu masih bohongin aku ya? Pulang nggak? Ayo pulang! Pulang sekarang! Ayo! Dia perempuan gatel! Pulang! Mas Romi! Mas Romi! Yuhu! Abah! Sakit, Sin. Ternyata diam-diam kamu mau kawin sama si janda gatel itu ya? Enggak kok. Gak usah bohong, Sur. Aku dengar sendiri kalau dia mau jadi istri kedua kamu. Tapi kan saya enggak berniat untuk menceraikan kamu juga, Sin. Saya sayang sama kamu kok, bener. Gombal. Kalau sayang kenapa kamu masih selingkuh? Saya tuh bener-bener nggak mau menceraikan kamu, Sin. Saya justru ingin mempertahankan kamu terus utuh selamanya, Sin. Saya nggak mau kehilangan kamu, Sin. Tapi saya juga nggak mau kehilangan Yuyun. Apa? Sin, perceraian itu kan dibenci oleh Allah, Sin. Maka dari itu, saya tidak punya niat untuk bercerai sama kamu. Nggak mau, Sin. Makanya saya memutuskan untuk poligami saja. Punya istri satu lagi, Yuyun. Jadi kamu sama Yuyun tuh bisa saling melengkapi untuk keutuhan rumah tangga saya juga. Untuk kebersamaan kita juga. Gitu loh. Dan Yuyun aja mau ngalah untuk jadi istri kedua. Masa kamu nggak mau ngalah sih untuk di madu? Di madu? Enggak! Pulang! 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 Kak Arman udah boleh pulang, Dok? Kondisi Arman cukup bagus, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Dokter yakin? Percayalah sama saya, Ana. Terus kapan saya bisa dapat hasil pemeriksaannya, Dok? Akan saya usahakan secepatnya. Makasih, Dok. Dit, saya mau ngomong sama kamu. Arman. Bukan soal pernikahan kita. Menurut saya sebaiknya pernikahan kita ditunda dulu ya. Soalnya kita semua kan lagi prihatin dengan keadaannya Kak Arman. Saya setuju banget. Memang kita harusnya begitu. Karena nggak mungkin dong kita ngadain sebuah pesta di atas penderitaan orang.
harus kita memang lebih prihatin lagi. Syukurlah kalau kamu setuju. Besok kita bicarain sama Mama ya. Iya. Assalamualaikum. Itu dia tuh, Kak Ana sama Kak Arman udah datang. Kak, kalau perlu apa-apa lagi bilang ya. Enggak. Kamu istirahat sana. Belum tidur, Dit? Mana bisa saya tidur, Kak. Saya terus-terusan mikirin Kak Arman. Kerja pun saya juga nggak konsen, Kak. Sebenarnya gimana sih hasil pemeriksaannya? Ya, menunggu hasilnya saja. Gimana keadaan kantor? Semuanya lancar. Tapi ada satu persoalan yang belum selesai. Ini hubungannya dengan Pak Hendro. Kan kamu sudah bilang, sudah diurus. Iya, memang semuanya udah diurus, Kak. Tapi kapan Kak Arman punya waktu untuk menandatangani? Lebih cepat tuh lebih baik kan, Kak? Sebelum Kakak sibuk dengan schedule pengobatan Kakak. Gimana kalau besok? Besok? Iya, Ma. Sebelum saya sibuk dengan jadwal berobat saya. Man, kamu kan sedang sakit. Ma, itu kan cuma tanda tangan, soal kecil. Tapi kamu harus istirahat, Man. Jangan ngantor dulu. Ma, yang namanya penandatanganan itu bisa di mana aja. Bisa di rumah, bisa di kantor. Di rumah? Iya. Lagian Pak Hendro tuh udah ngerti keadaan kita. Dia juga tahu kok kalau Kak Arman tuh lagi sakit, Ma. Kamu yakin? Ya, saya yakin. Semua sudah confirm. Besok jam 8 pagi kamu bisa ke rumahnya Adik. Ini alamatnya. Jadi malam ini saya bisa siap-siap untuk pergi, ya? Ya, saya kira begitu. Besok siang begitu dananya sudah ditransfer ke rekening kita, kamu bisa pergi keluar kota. Oke? Yes. Mama ngapain ngebongkar isi koper itu? Kita kan nggak tahu sampai kapan kita akan tinggal di sini, sayang. Ma, kan Adit udah ngejanjiin kalau besok tuh semuanya akan selesai. Udah, Mama nggak usah ngebongkar isi koper itu lagi, soalnya besok juga kita kan akan berangkat. Kamu yakin? Kali ini Manda benar-benar yakin. Besok kita akan jadi miliuner. Dan secepatnya kita harus meninggalkan kota ini. Kayaknya besok kita udah gak ada waktu lagi deh untuk packing baju. Soalnya besok pagi Manda tuh mau pesen tiket untuk kita semua. Tiket? Iya. Udah lama sekali Manda ingin melihat Amerika. Dan sebentar lagi, mimpi Manda akan menjadi kenyataan. Impian Mama juga. Saya pulang ke rumah ini karena Mas Akbar janji dia nggak akan melibatkan Pak Adrian. Bos kamu itu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Perbuatannya itu melanggar hukum. Lagiannya nggak bisa lari dari tanggung jawabnya. Pak Adrian nggak salah apa-apa, Bang. Itu semua cuma tuduhan Abang dan Mbak. Kamu itu nggak usah berusaha membela bos kamu, Wit. Iya, kamu tenang aja, Wita. Kamu nggak akan dihukum karena kamu masih di bawah umur. Dan kamu cuma dianggap korban. Korban? Justru Pak Adrian yang menolong saya, Bang. Saya bukan korban. Alah, udah. Kamu nggak usah banyak mulut. Mendingan sekarang kamu cuci piring sana. Cepet. Mbak boleh melakukan apa saja sama saya. Tapi saya mohon, jangan menyusahkan Pak Adrian. Jangan menfitnah beliau. Kamu dengar nggak perintah saya sih, Wita? Cuci piring sana, cepat! Kapan abang kamu akan datang ke kantor Pak Adrian lagi? Besok. Tapi kalau Pak Adrian tetap nggak mau menanggapi, gimana? Bang Akbar sudah memasukkan semua gugatannya ke pengadilan dan sudah mengundang wartawan. Sebentar lagi, Bang, nama baik Pak Adrian akan tercemar. Dan cuman ada satu cara untuk menghentikan semuanya. Abang tahu?
dia harus memenuhi ganti rugi yang kita minta. Assalamualaikum. Kamu belum berangkat ke kantor, Dit? Hari ini saya nggak ke kantor. Kamu udah bilang sama Mama soal penundaan pernikahan kita? Ntar aja lah, masih banyak urusan yang lebih penting daripada itu. Nanti saya ngomong langsung sama Mama. Nanti siang kalau kamu ada waktu, temenin saya ke dokter ya, Dit. Malah kamu nggak dengar apa? Saya bilang saya banyak urusan yang mesti saya kerjakan. Kamu ke dokter sendiri aja. Adit kok aneh ya hari ini? Ini nomor rekening saya. Adit akan menemani kamu ke bank dan memastikan dana itu langsung kamu transfer ke nomor rekening saya. Gimana? Imbalan buat saya dan ya teman-teman saya. Langsung saja kamu potong dari dana yang ditransfer itu. Termasuk bonusnya dong. Ya, Adit sudah tahu semuanya. Nanti dia yang akan memberikan instruksinya. Oke, baik. Oke. Silakan berangkat. Permisi. Ya. Bejo, apa Adit nggak curiga kalau uangnya ditransfer ke rekening kita? Lina, dia itu sudah percaya penuh sama kita. Kamu tenang saja, nggak usah khawatir. Kamu sudah booking tiket pesawat untuk kita? Sudah, semuanya udah diurus sama Amanda. Ya, saya sendiri. Oh, ya. Terima kasih. Akhirnya. Ada apa, Bang? Bosnya Juwita, dia sudah kembali ke Jakarta. Besok jam 11 siang abang akan menemui dia. Mudah-mudahan ini awal kerjasama yang baik dan saling menguntungkan untuk kita semua. Sekarang Anda bisa tenang. Saya yakin Adit bisa menangani proyek ini. Ya, tapi nanti Adrian anak saya akan kembali dari Meksiko. Jadi dia juga bisa bantu tentang proyek ini. Ya sudah. Kalau begitu mah, saya pamit dulu mau nganterin Pak Hendro ke bank, mau ngurusin masalah transfer. Bu, saya akan mendoakan kesehatan Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Hendro. Ayo. Man, rasanya Mama nggak pernah bermimpi kalau Adit bisa menggantikan tugas kamu di kantor. Mama harus mensyukuri hikmah yang diberikan sama Allah. Jangan cuma menyesali penyakit saya, tapi di balik itu semuanya ada hikmahnya, Ma. Dit, kamu udah di bank? Iya, saya udah nganterin Pak Hendro ke bank untuk mentransfer dana tersebut ke rekeningnya Om Tejo. Sekarang saya udah lega. Bagus. Kalau gitu saya kasih tau Om Tejo dulu ya. Mana? Saya pengen ketemu sama kamu. Kamu tahu kan di mana kamu harus menemukan saya? Sekarang kamu di villa kan? Iya. Oke, kalau begitu saya bakal nyamperin kamu. Saya udah nggak sabar pengen ngerayain kemenangan kita ini. Ya, Dit, sekalian pastikan ya kalau nggak ada yang ngikutin kamu ke sini. Oke? Oke, ya udah ya. Bye-bye. Bye. Ya. Terima kasih. Ini kartu nama saya. Jadi kalau perlu apa-apa, langsung aja telepon saya. Ya udah kalau begitu saya permisi dulu. Mari, Pak. Ya. Yes. Halo? Dit, gimana? Semuanya lancar? Semuanya berjalan dengan lancar, Kak. Sekarang saya lagi menuju ke kantor, Kak. Alhamdulillah. Syukur deh kalau gitu. Ngapain lagi sih dia datang kemari? Ma, Manda tuh nggak mungkin menolak kedatangannya Adit. Nanti yang ada Adit malah curiga. Sayang,
kamu nggak usah mikirin dia lagi. Dia mau curiga kek, dia mau marah kek. Yang penting kan kita udah dapet uangnya, jadi kita nggak perlu Adit lagi. Lina, sampai detik ini, Lin, kita masih memerlukan Adit. Tapi kan dananya udah ditransfer ke rekening kamu. Ya justru itulah sebelum saya melihat bukti transfer dan memastikannya, saya tidak mau gegabah. Kita masih memerlukan Adit. Saat ini biarkan saja Adit menikmati malam terakhirnya bersama Amanda. Yan? Kamu gak senang lihat saya pulang? Kok kamu gak bilang-bilang? Saya sengaja gak bilang, saya mau buat kejutan buat kamu. Terus? Pekerjaan kamu udah selesai? Alhamdulillah. Sekarang saya bisa ngelepas rasa kangen saya sama kamu. Kenapa, An? Kok kelihatannya kamu gak senang saya pulang? Ada sesuatu yang harus saya ceritain sama kamu. Sesuatu? Sudah saatnya kamu tahu. Kan ada hikmahnya. Sebetulnya kamu nggak perlu tahu. Saya takut jadi beban. Saya ini kan adik kamu. Susah senang, kita tanggung bersama-sama. Dan saya yakin kamu pasti akan sembuh. Besok kita akan tahu hasilnya dari dokter. Hasil apa? Hasil pemeriksaan ulang ke Arman. Kemana ya? Kita mau bulan madunya. Bulan madu? Dit, kita nikah aja tuh belum. Kamu udah ngomongin bulan madu segala sih? Manda, saya punya uang. Saya punya segalanya. Saya pengen ngajak kamu keliling dunia. Saya pengen beliin kamu apa aja. Saya cuma punya satu keinginan. Saya cuma mau kamu. Biarin aja. Dit, rumah kamu telepon. Udah biarin aja. Saya nggak perlu sandiwara lagi. Saya nggak perlu mereka. Yang saya perluin itu cuman kamu doang. Handphonenya nggak aktif, Kak. Kamu sudah coba telepon ke kantor. Mungkin saja dia lembur sampai malam. Ya, sejak saya sakit, dia sering lembur kerja malam. Tadi sore saya sempat mampir ke kantor, tapi dia nggak ada di sana. Kalau nggak ada di kantor, jadi di mana? Ma, paling juga ntar dia telepon balik kok. Sebelumnya saya mau ngomong sesuatu. Saya dan Adit udah mutusin untuk menunda pernikahan kita, Kak. Loh, kenapa begitu? Kita semua kan lagi prihatin. Kita harus konsentrasi sama kesembuhan Kak Arman. Jadi menurut saya... Nggak usah. Pokoknya pernikahan ini nggak usah dibatalkan gara-gara saya. Iya, Marla, jangan gegabah mengambil keputusan. Kita kan tinggal tunggu hasil dokter besok. Ya kan, Ma? Kamu nih gimana sih? Yuyun aja mau kok ngalah. Masa kamu nggak mau ngalah? Katanya cinta sama saya. Tapi kalau aku nggak mau cintaku dibagi. Katanya kamu cinta. Kalau kamu cinta, kenapa kamu selingkuh? Bukannya gitu, Sin. Kamu sama Yuyun itu sama-sama punya kelebihan. Jadi bisa melengkapi. Biar hidup saya juga jauh lebih komplit gitu loh. Enak aja. Enak di kamu, nggak enak di aku. Cinta apaan tuh? Egois. Maunya enak sendiri aja. Sin, ini nih jalan keluar yang sangat baik loh, Sin. Lebih baik, jauh lebih baik daripada perceraian loh. Omong kosong. Pokoknya aku nggak mau dimadu. Kamu harus pilih aku atau Yuyun. Titik. Sin, cukup, Sur. Aku nggak mau buang-buang waktu aku lagi.
Pokoknya habis lebaran, kamu harus ada keputusan. Aku atau Yuyun, titik. Duh, gimana ini? Aduh, udah nasib lah. Inilah resikonya kau jadi orang ganteng begini. Terima kasih, Dok. Adrian baru pulang dari luar negeri, jadi dia yang menemani saya hari ini. Ana bilang hasil pemeriksaannya sudah ada, Dok. Saya ada kabar gembira untuk Arman. Apa, Dok? Dari hasil pemeriksaan, kami sama sekali tidak menemukan penampakan sel-sel kanker. Alhamdulillah. Ya, maaf dok, bukan saya meragukan kemampuan dokter. Tapi bagaimana dengan hasil pemeriksaan pertama kali dulu itu? Saya juga sudah mempelajari laporan kesehatan kamu yang pertama. Saya yakin laporan pemeriksaan itu bukan milik kamu. Data-data yang ada di laporan itu tidak sama dengan data-data kesehatan kamu. Artinya, laporan pemeriksaan itu bukan milik kamu, tapi milik orang lain. Kak, saya nggak ngerti, Kak. Gimana mungkin seorang dokter bisa melakukan kesalahan seperti itu? Ya, namanya juga manusia, jadi wajar aja kalau melakukan kesalahan. Yang penting sekarang saya sudah sembuh, jadi saya nggak perlu takut lagi. Ya, tapi kita harus bicara dong sama dokternya. Untuk apa lagi sih? Atau saya tidak perlu lagi perawatan dari dokter? Kita harus memberitahukan kepada dia soal kesalahan diagnosa pemeriksaan itu. Ini kesalahan murni, apa kesalahan yang disengaja? Maksud kamu, kesengajaan bagaimana? Saya curiga. Saya takut ada sesuatu di balik kesalahan diagnosa itu. Di mana sih tempat praktek dokternya? Adit bilang dokternya sedang pergi ke Jepang. Ada nomor teleponnya nggak? Tuh, betul kan? Apa saya bilang? Kalau Sinta itu nggak sayang sama Mas Romi. Kalau dia sayang, mestinya dia harus ikhlas demi kebahagiaan Mas Romi. Buktinya saya nih, saya ikhlas kok. Dijadiin istri kedua maksudnya. Iya, tapi saya harus buat keputusan sebelum lebaran loh. Kalau enggak nanti Sinta bakal nyerahin saya habis lebaran loh. Wah, bagus itu, bagus. Loh kok bagus? Berarti kalau dia menceraikan Mas Romi, biar dia yang nanggung dosanya. Don't worry, ya. Senyum dong. Nah gitu. Betul. Dokter Budiman. Bapak pasien lama atau pasien baru, Pak? Oh, sebentar saya cek ya. Pak, Dokter Budiman, hari ini praktek dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Iya, Pak. Iya, makasih, Pak. Silakan datang. Dokter itu ada di Jakarta dan sore ini praktek. Apa? Itu artinya apa yang dikatakan Adit nggak benar. Tapi untuk apa Adit berbohong sama saya? Tapi Adit juga kan yang memperkenalkan dokter itu sama kamu? Iya, itu atas permintaan saya sih. Saya nggak mau ke dokter keluarga karena saya khawatir kalau kalian tahu tentang penyakit saya. Ya kita kesana aja sekarang. Yan, kamu nggak curiga kan sama Adit? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jadi sekarang mereka di mana? Mereka lagi ke dokter, Mah. Dokter yang salah diagnos itu. Untuk apa? Suruh mereka cepat pulang. Adrian curiga, Mah. Curiga? Curiga sama siapa? Sama Adit, Mah. Adit? Om, nggak mungkin deh Manda ngusir Adit. Nanti dia curiga. Kita mesti segera pergi, Manda. Om sudah cek rekening Om. Uangnya sudah masuk. Iya sayang. Sekarang juga kamu suruh Adit pergi. Hai cepat. Tapi udahlah. Dia bukan urusan kita lagi. Yang penting sekarang
Kita harus cepat segera meninggalkan tempat ini. Ayo, cepat. Usir Adit. Cepat, Manda. Cepat. Kamu ngusir saya? Saya nggak ngusir kamu. Saya tuh cuman khawatir. Kamu kan tadi malam nggak pulang, Dit. Ya saya takut aja keluarga kamu curiga. Kata kamu, keluarga saya udah nggak penting lagi. Dan saya sudah menemukan keluarga baru saya. Buat apa saya peduli sama mereka lagi? Karena ada kalian. Duh, gawat. Gimana caranya supaya saya nyuruh si Adit pergi nih? Pak Dokter, apa kabar? Baik, baik. Saya hanya ingin menanyakan janji kamu. Bagaimana? Oh, sabar dulu, Dok. Semuanya masih dalam proses. Ya, nanti saja kalau sudah selesai, saya pasti akan menepati janji saya. Masalahnya sekarang saya lagi butuh duit nih. Saya bukan mendesak. Saya percaya sama kamu, Tejo. Kalau bisa tolonglah, bayar sebagian saja dulu. Tugas suka sudah saya jalankan. Tugas sama Arma dan Adit sudah beres kan? Jadi apa salahnya? Kalau kamu bayarkan sebagian dulu, secepatnya deh, ya? Oke, aku tunggu. Terima kasih.